Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan materi yang kedua tentang proyeksi. Nah, untuk proyeksi sendiri merupakan cara penggambaran suatu benda, titik, garis, atau bidang atau pandangan suatu benda terhadap suatu bidang. Proyeksi bisa digolongkan menjadi beberapa bagian. Di antaranya ada proyeksi piktorial, di dalamnya ada proyeksi isometrik, dimetri, proyeksi miring, dan proyeksi perspektif. Lalu untuk proyeksi ortogonal, kita dapat membaginya menjadi empat, yaitu dalam sebuah titik, sebuah garis, sebuah bidang, ataupun sebuah benda. Sedangkan yang akan kita lakukan di gambar teknik kali ini yaitu tentang proyeksi pandangan. Jadi ada dua macam, yaitu proyeksi Eropa dan juga proyeksi Amerika. Nah, untuk penjelasan macam-macam proyeksi sebelumnya tentang proyeksi vektorial dan ortogonal, kita tidak akan membahasnya lebih lanjut. Ya, mungkin nanti bisa dibaca bukunya. Nanti akan saya share di link di YouTube channel milik saya. Lalu langsung menuju proyeksi Eropa dan Amerika. Proyeksi Eropa dan Amerika sendiri merupakan proyeksi yang digunakan untuk memproyeksikan pandangan dari sebuah gambar 3 dimensi terhadap bidang 2 dimensi. Contohnya, yang pertama proyeksi Eropa. Proyeksi Eropa disebut juga proyeksi sudut pertama. Juga ada yang menyebutkan proyeksi kuadran pertama. Perbedaan sebutan ini tergantung dari masing-masing pengarang buku yang menjadi referensi. Dapat dikatakan bahwa proyeksi Eropa ini merupakan proyeksi yang letak bidangnya itu terbalik dengan arah pandangannya. Sebagai contoh, anggaplah kita akan menggambar suatu bidang dengan bentuk seperti ini. Lalu kita akan mentransformasikan penggambarannya dari 3 dimensi ini menjadi bentuk 2 dimensi yang tampak dari atas, bawah, depan, belakang, kiri, dan kanan. Nah, untuk proyeksi Eropa sendiri, ketika kita menggambarkan bagian kiri bidang, bagian kiri 3 dimensi bidang di sebelah kiri sini, maka digambar di 2 dimensinya itu digambarkan di sebelah kanannya, bagian kanan ini. Ya. Lalu untuk bagian kirinya itu digambarkan di sebelah kanannya. Nah, bagian kiri yang ini digambarkan di sebelah kanan. Begitupun pula untuk pandangan atas, digambarkan bagian yang bawahnya. Lalu juga untuk pandangan bawah itu digambarkan bagian atasnya. Yang tetap hanya bagian pandangan depan dan juga bagian belakang. Sedangkan untuk bagian bawah, kanan, atas, dan kiri itu terbalik dengan posisi 3 dimensi gambar yang akan kita gambar. Mungkin bisa dipahami ya. Untuk keterangan dari gambar ini sendiri, PA itu pandangan atas, PKI itu pandangan kiri, lalu PKA yaitu pandangan kanan, PD itu pandangan depan, dan PBE yaitu pandangan belakang. Nah, untuk simbol proyeksi Eropa sendiri, bagian 3 dimensi yang akan kita gambar digambarkan di sebelah kiri, sedangkan bagian bulat ini bagian 2 dimensi yang digambarkan dari 3 dimensi. Jadi untuk simbol proyeksi Eropa, bagian yang ini ada di sebelah kiri. Berbeda dengan proyeksi Amerika. Proyeksi Amerika ini dikatakan juga sebagai proyeksi sudut ketiga atau bisa disebut proyeksi kuadran 3. Proyeksi Amerika merupakan proyeksi yang letak bidangnya sama dengan arah pandangannya. Jadi berbanding yang dengan proyeksi Eropa, ketika kita akan menggambar proyeksi bagian atas dari suatu bidang 3 dimensi, maka kita menggambarkannya sesuai dengan bidang 2 dimensinya juga. Contohnya yang ini bidang tampak atas, lalu kita menggambarnya bagian atasnya juga. Ini bagian yang kecil dan ini yang besarnya. Lalu ini bagian yang sebelah kanan. Lalu untuk bagian depan itu juga sama. Kita menggambar seperti tampak depannya ya. Tampak depan ada bagian
perpotongannya ini dan juga bagian depan. Lalu untuk bagian kiri kita menggambar sesuai dengan tiga dimensi yang kita gambarkan dari sebelah kiri menuju bagian yang dua dimensinya. Lalu bagian kanannya juga bagaimana kita melihat benda ini dari sebelah kanan dari sisi dua dimensi. Lalu juga bagian bawah. Untuk garis yang putus-putus ini bisa digambarkan sebagai suatu bagian yang tidak terlihat. Jadi untuk bagian yang tidak terlihat dalam suatu gambar, kita menggambarkannya dengan suatu garis putus-putus. Contohnya untuk yang bagian belakang. Ini menggambarkan bagian sebelah sini ya, atas. Lalu juga untuk bagian bawah, bagian garis-garis ini berarti bagian bidang ini. Dan juga perpotongan yang untuk bagian bawah ini untuk perpotongan yang dari atas ini. Ketika melihat dari bawah. Nah, untuk simbol proyeksi Amerika sendiri, untuk bagian yang akan digambar itu, bagian yang akan digambar di sebelah kiri, bagian yang dua dimensi di sebelah kiri, yang tiga dimensi ada di sebelah kanan. Berbeda dengan yang proyeksi Eropa. Nah, untuk yang Eropa di sebelah kiri, yang tiga dimensi yang sebelah kanan itu dua dimensinya. Nanti ada juga untuk kelanjutnya ada bagian yang diarsir. Jadi untuk membedakan gambar potongan dari suatu gambar pandangan dipergunakan arsir, yaitu garis miring yang tipis. Kemiringan garis arsir adalah 45 derajat terhadap suatu sumbu atau terhadap garis gambar. Jarak garis-garis arsir disesuaikan dengan besarnya gambar. Nah, nanti contohnya bisa untuk menggambar, misalkan, nah, bagian gambar ini ketika diproyeksikan itu akan menjadi seperti apa. Nah, untuk gambar tiga dimensi ini ketika kita proyeksikan misalkan bidang Eropa, tampak dua dimensinya akan menjadi seperti apa. Nah, silakan nanti bisa dilakukan latihan soal. Ya, mungkin cukup sekian materi kita tentang proyeksi. Kita akan berlanjut di materi selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.